Seorang istri di Makassar inisial SM, 39 tahun memaksa suaminya untuk bercinta dengan karyawatinya. SM juga merekam aksi bercinta SK, 24 tahun, suaminya dengan karyawatinya inisial K, 22 tahun. Desakan ini lantaran SM cemburu dengan kedekatan suaminya dengan karyawannya di warung makan nasi kuning. Namun sebelum disuruh bercinta dengan SK, K disiksa dengan kejam oleh SM. Kejahatan SM dan suaminya, SK akhirnya terkuak setelah K berhasil kabur ditolong saudaranya. K akhirnya melaporkan perbuatan SM tersebut ke pihak kepolisian. Hingga akhirnya kasus pemerkosaan dan penyekapan yang dialami K pun terang benderang. Kanit PPA Polrestabes Makassar, Ibtu Arianto, mengungkap awal mula K disekap oleh SM di rumahnya selama 2 hari. Awalnya, SM yang dikenal sebagai bos nasi kuning di Makassar menuding karyawatinya K selingkuh dengan suaminya. Karenanya, SM pun memanggil K untuk bertemu. Tersangka perempuan ini menuduh korban alias karyawannya dia telah berselingkuh dengan suaminya, tersangka laki-laki. Ungkap Ibtu Arianto dalam tayangan YouTube TV One News Selasa 6 Januari 2026. Setelah bertemu, SM mengajak K untuk ke rumahnya. Tak disangka di momen itu SM langsung menyandara K dan mengurungnya. SM pun menginterogasi K dan terus menuduhnya main serong dengan SK. Parahnya, SM memaksa suaminya untuk pemerkosa K di depannya. Korban diajak ke TKP, disekap selama 2 hari, jadi selama disekap itu korban disetubuh oleh suaminya dan direkam oleh istrinya. Pungkas Ibtu Arianto. Sebelum diruda paksa, K disiksa terlebih dahulu oleh SM. Bos nasi kuning itu lantas menyuruh suaminya untuk menyetubuhi K. Di momen memilukan itu, SM merekam aksi tak senonoh suaminya memerkosa karyawatinya. Awalnya korban disiksa dulu. Korban di bawah tekanan disetubuhi oleh suaminya dan direkam langsung oleh istrinya, kata Ibtu Arianto. Selama menuduh suaminya selingkuh, SM mengaku punya bukti akurat SK main belakang dengan K. Namun hingga kini, bukti yang digadang-gadang dipegang oleh SM itu tak jelas. Padahal sudah dijelaskan oleh K bahwa ia dekat dengan SK karena keduanya sama-sama bekerja di warung nasi kuning. Bukti yang dimaksud oleh istrinya itu sampai sekarang belum ditunjukkan ke kami. Istri menduga terjadi perselingkuhan karena karyawan dan bos laki-laki itu karena mereka dekat. Tapi kan dekatnya karena mereka sama-sama kerja di nasi kuning itu, ujar Ibtu Arianto. Atas perbuatan kejinya itu, SM pun ditangkap penyidik Polrestabes Makassar. Tak cuma SM, SK juga ikut dijadikan tersangka bersama sang istri. Usai jadi tersangka dan pakai baju tahanan, SM mengurai pengakuan mengejutkan. Bak tak merasa bersalah, SM tetap menuduh K selingkuh dengan suaminya. Motif yang kami dapatkan dan pengakuan kedua tersangka, si istri ini merasa sakit hati karena katanya saya sudah pekerjakan dia, kemudian dia berselingkuh dengan suami saya, imbuh Ibtu Arianto. Punya suami berondong alias jauh lebih muda, SM tampaknya terbakar api cemburu. Hal itulah yang membuat SM nekat menyekap K selama 2 hari. Bukan hanya itu saja, SM juga sempat mengancam orang tua korban agar tidak mengadukan perbuatannya. Pada saat disekap, tersangka perempuan sempat menyuruh korban untuk menelpon bapaknya. Tapi pada saat ditelepon itu, bapaknya itu ikut diancam oleh tersangka perempuan. Katanya, kamu jangan ikut ya dengan perbuatan anakku ini, akan saya libatkan. Karena orang tuanya takut dia tidak berani menjemput anaknya, ucap Ibtu Arianto. Tak hilang akal, korban pun berpikir keras bagaimana caranya kabur. Hingga di hari kedua, K berhasil pergi dari tempat penyitapan setelah dijemput sepupunya. Setelah maghrib kejadian mereka disekap sudah 1 kali 24 jam, korban terbangun. Melihat kedua pelaku tidak ada di rumah, korban menelpon ke sepupunya yang menjemput di TKP. Pungkas Ibtu Arianto. Nasib seorang karyawati di kota Makassar, Sulawesi Selatan mengalami kejadian pilu di tempatnya bekerja. Pasalnya dia diruda paksa oleh bosnya sendiri, sedangkan istri bos merekam perbuatan asusila si suami. Selain mendapat perlakuan yang tidak pantas, korban, wanita usia 22 tahun tersebut bekerja di warung nasi kuning milik bosnya dengan bayaran tidak sesuai.
Upah yang diterima pekerja wanita ini terbilang tak sesuai karena hanya 60.000 per hari, sedangkan durasi kerjanya cukup panjang dari pukul 19 malam hingga 12 siang. Diduga aksi bos dan istrinya tersebut untuk akal-akalan mengancam korban dengan video yang direkam agar nantinya bekerja tanpa dibayar. Sebab sang istri bos sempat menuding karyawati ini selingkuh dengan suaminya. Peristiwa memilukan yang dialami pekerja wanita ini terjadi di wilayah Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Kecamatan Rapocini adalah salah satu kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang termasuk dalam pinggiran kota. Sedangkan Makassar merupakan ibu kota Sulawesi Selatan, sebelumnya bernama Ujung Pandang. Merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur dan pusat kota terbesar ke-7 di Indonesia dari jumlah penduduk setelah Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Palembang. Dikutip tribunlampung.co.id dari tribuntimur.com, korban resmi melapor ke SPKT Polrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Wajo, Sabtu 13 Januari 2026 kemarin. Korban melapor ke polisi didampingi Sekretaris Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan, YPMP, Alita Keren. Alita menjelaskan, dirinya mendampingi kasus dugaan ruda paksa itu setelah menerima laporan dari keluarga korban. Kan ada keluarga korban menghubungi kami kalau adiknya tidak pulang dari kemarin, dia pamit kerja tapi tidak pulang. Kata dikonfirmasi Tribun lewat pesan WhatsApp Minggu 4 Januari 2026. Keluarga korban, lanjut Alita, juga mendapat pesan dari korban pada Jumat 2 Januari 2025 pukul 3 WITA, bahwa korban dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kemudian setelah itu HP-nya mati, kata Alita. Atas dasar itu, Alita pun berusaha menghubungi nomor korban. Upaya itu baru berhasil pada pukul 7 WITA atau 4 jam setelah keluarga korban mendapat pesan kurang baik dari korban. Dalam sambungan telepon itu, korban kepada Alita mengaku dipaksa majikan perempuannya untuk bersetubuh dengan suaminya. Korban hanya bilang dia disekap kemudian dia disuruh bersetubuh sama bos perempuannya karena dia dianggap berselingkuh sama suaminya. Mendapat pengakuan korban yang dipaksa bersetubuh dengan majikannya, Alita pun mendatangi korban. Setibanya di rumah majikan korban, Alita mengajak korban melapor ke Polrestabes Makassar. Namun, korban diduga tertekan sempat mengatakan persoalan tersebut telah selesai karena takut tidak diizinkan kembali bekerja.